Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Shalom. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah, kita dapat kembali untuk menyembah Tuhan, dan kita percaya setiap pujian dan penyembahan Tuhan kita, Tuhan dengan kita, sehingga ketika kita pulang dari tempat ini kita dapat disegarkan kembali, kita dapat dikuatkan kembali Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi. Dan Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ada tempat yang mulia. Haleluya. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan dan hidup-Mu yang abadi, mengalir di Kalvari oleh warna salib-Mu Yesus. Karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Sucikanku, kuasa salib-Mu, oleh darah Yesus. Amin, haleluya. Karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib, oleh karena salib-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya.
salibmu, kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulih kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkanku. Terima kasih Yesus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, memberi kekuatan pada mereka yang sedang dalam kelemahan, memberi penghiburan pada jemaat yang sedang mengalami kesusahan dan pergumulan hidupnya. Dan di antara jemaat juga ada yang sakit, keluarga yang sakit, biar kuasa kesembuhan dari Tuhan dinyatakan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami, mohon berkat dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita lah lebih dari pemenang, karena iblis telah dikalahkan oleh kuasa oleh Yesus. Lebih dari pemenang, haleluya. dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, haleluya. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah kerencanakan, kita lebih dari pemenang. Ayo sudah kasihkan Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Kita ada lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang Dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
lebih dari pemenang. Yes, Apapun yang amin. kita lakukan, biar berkeluar nama Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih banyak di pagi yang indah ini. Kami semua berada di sini dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Semoga Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan maupun yang belum bisa memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita akan pujian ini sekali lagi. Tiada terukur besar kasih-Mu setiap Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih buat persembahan saudara kita Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggal
Padaku seperti yang kau ingini. Tuhan sudah kasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana. haleluya Yesus. Kau membayar dosaku Haleluya. dengan darah Haleluya. yang Haleluya. Haleluya. mahal. Terima kasih. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kau mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, haleluya.
dalam surga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sungguh indah ini kami bisa datang kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang besar. Sebab kasih setiamu besar selamanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang besar. Kami sudah memuji memuliakan namamu Bapa, Tuhan Yesus. Biar seberapa pujian yang kami naikkan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami untuk diberkati kebenaran firman-Mu pagi ini. Sebab firman-Mu yang menolong kami, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap sanggup menjalani hari-hari hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu urapan Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Benar, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi Bapak Gembala yang sudah Engkau siapkan untuk memberitakan firman-Mu pagi hari ini, sehingga apapun yang diberitakan semua untuk menguatkan kami dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para hamba-Mu yang ambil pelayanan pagi hari ini, tim musik, tim pemain song leader, WL, nyambut tamu juga kolektan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu ini agar hidupnya senantiasa berkenan kepada-Mu, berkati rumah tangganya, pekerjaannya, juga studinya, karirnya, biar sukses senantiasa, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Yesus. Kami akan menyambut firman-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk saudara dan Tuhan Yesus, selamat mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Via Dolorosa. Yohanes 19 ayat 16 sampai 19. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lainnya, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Via Dolorosa adalah sebuah jalan di kota Yerusalem kuno. Ya, ini kita coba memahami dulu ya. Nah, jalan itu diyakini sebagai jalan yang dilalui Yesus ketika Yesus memikul salib dari tempat pengadilan sampai ke Golgota. Lalu rute Via Dolorosa itu ditambah lagi tempat Yesus dimakamkan. Kita baca tadi ayat 17, sambil memikul salibnya. Nah, di sini ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan dan dia lalu cuci tangan. Kan gitu ya. Nah, setelah diserahkan kepada warga, Yesus memikul salibnya. Ya. Ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Jadi itulah yang disebut jalur Dolorosa. Ya, Via Dolorosa. Nah, Via Dolorosa berasal dari bahasa Latin. Tadi belajar tempat, mengetahui tempat, ini belajar bahasa ya.
Via Dolorosa berasal dari bahasa Latin, artinya jalan penderitaan. Apa saudaraku? Jalan penderitaan atau jalan kesedihan. Jadi kalau kita bicara Via Dolorosa, kita sedang berbicara tentang apa saudaraku? Penderitaan. Tentang apa lagi? Kesedihan. Jadi pagi ini saudaraku kita membicarakan penderitaan dan kesedihan. Loh, ke gereja kok harusnya kan penghiburan, sukacita, kok Pak Pendeta khotbahnya penderitaan dan kesedihan. Kita sedang merenungkan pada masa Prapaskah ini bagaimana Tuhan Yesus membela saya, membela saudara, sampai dia harus menderita, memikul salibnya dan mati di atas kayu salib itu. Saudara, jadi kita merenungkan penderitaan dan kesedihan Kristus. Oh, Yesus sedihkah? Yesus sedih, dia menangis Yerusalem karena Yerusalem menolaknya. Saudaraku, jadi Yesus ada sedihnya juga. Nah saudaraku, lihat kita berdosa, lihat kita berbuat salah, lihat kita nggak taat, hatinya sedih saudaraku. Dan saudaraku, dengan merenungkan, pertama memahami, lalu merenungkan tentang penderitaan Yesus, diharapkan jemaat bisa ikut bersama-sama dengan Yesus melalui jalur Via Dolorosa dalam kehidupan pribadi masing-masing. Saudara paham ini? Saudara paham? Atau saudara nggak mau jalur Via Dolorosa? Saudaraku, Alkitab katakan ada salib, baru ada mahkota. Ada salib, baru ada berkat. Saudaraku, jadi jangan kita menolak salib. Nanti kita akan belajar di sesi ini, saudara. Yesus melewati jalan yang berliku-liku dan mendaki dengan memikul salib. Jadi jalan itu tidak rata, dia naik begini karena kontur tanah di sana memang berbukit, saudaraku ya. Jadi dia pikul salib itu dengan jalan berliku dan mendaki dengan memikul salib. Penderitaan bukan hanya karena beratnya salib, penderitaan Yesus itu bukan hanya karena beratnya salib, tetapi juga karena siksaan, juga karena hinaan yang diterima dari tentara Romawi dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Jadi saudaraku, yang membunuh Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Tapi sekarang mereka mendapatkan pendapatan besar dari rute Via, ironis ya, ironis sekali. Nah, rute Via Dolorosa tidak tertulis dalam Alkitab, saudara cari di Alkitab itu tidak ada. Ya, tulisan Via Dolorosa tidak ada. Rute ini dibuat berdasarkan kronologi yang tertulis dalam Injil dan ditambah dengan kesaksian, cerita turun-temurun, dan kemudian diyakini bahwa inilah jalan yang dilalui Yesus mulai dari pengadilan sampai ke Golgota dan kemudian dimakamkan. Ya, kita belajar tentang kota Yerusalem, tentang bahasa Dolorosa, dan kita belajar tentang kronologi peristiwanya. Ya, peristiwa Via Dolorosa itu dibuat pertama dihimpun dari apa yang ditulis di Alkitab. Ini penting. Lalu kemudian ditambah cerita turun-temurun yang diyakini kebenarannya, dan kemudian itu dijadikan rute yang namanya Via Dolorosa. Nah, sejarah mencatat, saudaraku, rute Via Dolorosa ini dimulai pada abad ke-14. Jadi tadinya nggak ada kan, lalu pada abad ke-14 orang mulai napak tilas. Nah ini bahasanya ya, napak tilas. Yesus disalibkan di sini, lalu diadili di sana. Jalannya lewat mana aja sih gitu. Saudara ingat pernah jalur Via Dolorosa kita bikin di depan? Ya, cuman segitu doang, gitu ya. Kita pernah bermalam di daerah Puncak, ada gambar-gambar Via Dolorosa. Ada titik-titik di mana Tuhan Yesus mengalami siksaan itu. Jadi saudaraku,
abad ke-14 itu baru dimulai dan kemudian terdapat perubahan-perubahan karena sejarah, saudaraku. Lalu ini keliru, dia mestinya lewat sini gitu ya. Dia nggak lewat perapatan, dia motong jalan di sini. Misalnya begitu ya. Lalu ditanya. Oh benar, dia nggak lewat perapatan, dia lewat sini gitu. Terus ada lagi jalurnya. Seabad kemudian misalnya, dari Pepaya dia belok lagi ke jalan, kayak yang ke Malabar jalan apa? Karet, nah jalan karet. Jadi dia nggak lewat perapatan sana, ke jalan karet, misalnya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, sampai 4 abad itu ada perubahan-perubahan. Baru abad ke-18 ditetapkan baik rutenya maupun titik-titik pemberhentiannya. Jadi rutenya dan titik-titik pemberhentiannya baru ditetapkan oleh Paus Clemens XII. Ya. Dan Paus yang sekarang Paus Benediktus ya. Itu membuat satu keputusan yang kontroversi karena mengubah jalur ini, saudaraku. Dan jalur ini tidak dirubah, jadi tidak dipatuhi rupanya karena orang meyakini jalur ini sudahlah, nggak usah diutik-utik gitu ya. Gitu. Nah, jadi saudaraku, jalur Via Dolorosa ini ditetapkan dari abad 18 sampai sekarang tidak berubah, walaupun ada keputusan Paus yang mengubah sedikit jalur itu. Baik saudaraku, dari 14 titik perhentian atau rute, nah ini saudara tolong diperhatikan ya. Dari 14 titik perhentian dalam Via Dolorosa itu ada 8 titik perhentian diantaranya tertulis di Alkitab. Jadi dari 14 ada 8 titik perhentian yang ditulis Alkitab. Jadi yang 6 itu cerita turun-temurun, tidak tertulis di Alkitab. Pagi ini saudara-saudara, saya ingin sedikit kita melihat rute-rute ini kembali, memahami kemudian merenungkannya. Betapa besar pengorbanan Yesus untuk kita semua supaya kita diselamatkan. Yang pertama saudaraku, Yesus dijatuhi hukuman mati. Itu tempatnya di pengadilan, itu tempat perhentian pertama. Jadi nanti kalau kita pergi, nah kita berhenti di sana. Nah, kita bisa baca peristiwa itu. Ya, Yesus dijatuhi hukuman dengan cara disalibkan oleh Pontius Pilatus, dijatuhi hukuman oleh Pontius Pilatus. Ada di Alkitab Lukas 23 ayat 22 sampai 24 ya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Jadi saudaraku, teriakan mengalahkan pengadilan itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Ya, sudah jelas tidak bersalah. Pilatus berkata Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi si pendemo menuntut. Jadi kalau ada sekarang terjadi yang demo ternyata itu memenangkan tuntutannya, itu sudah terjadi sejak zaman Pilatus dulu. Nggak usah heran. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan dan ia melepaskan orang yang dimaksud ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Jadi Yesus disalibkan. Itu shelter ya, atau halte, tempat berhenti ya. Halte pertama, halte saja ya, tempat berhentinya bis atau shelter. Yang kedua, Yesus memikul salib.
Ya, di situ juga, tapi sudah keluar pengadilan, Yesus memikul salib. Yesus memikul salib. Nah, kemudian halte ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Ini tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi dengan cerita turun-temurun dan diyakini juga salib itu berat. Diyakini juga Yesus sudah capek dari malam, sudah disiksa. Jadi kalau Yesus jatuh, gak kuat pikul salib, itu bisa diterima, dijadikan satu titik pemberhentian. Lalu maju lagi halte keempat, Yesus bertemu dengan Maria ibunya. Ini tidak tertulis di Alkitab. Ya. Yesus ketemu dengan Maria ibunya. Saudara-saudara bisa bayangkan di tengah darah yang mengucur di tubuhnya, lalu begitu berat pikul salib, seorang ibu melihat anaknya. Seorang anak melihat ibunya. Ya. Siapa yang menangis kira-kira? Ibunya atau anaknya? Saya pikir kedua-duanya sebenarnya ya. Ya. Lebih baik mama nggak usah lihat deh, gitu ya. Biar saya tanggung sendiri, anak biasanya begitu ya. Tapi si ibu, kalau bisa saya bantu. Bagaimana ibu-ibu? Betul nggak? Kalau bisa saya bantu. Kalau bisa saya yang pikul. Tapi nggak bisa. Yesus harus pikul sendiri. Maria hanya bisa melihat saja. Kemudian saudaraku, lewat seorang asing ya, bernama Simon dari kota Kirene. Melihat keadaan Yesus sudah lemah, maka tentara Romawi memaksa Simon untuk memikul salib itu. Ini saudara-saudaraku, kalau terjadi sekarang, mimpi apa nih Simon ya? Kita kan bisa bilang gitu. Kalau itu terjadi pada Pak Eso, mimpi apa itu Pak Eso tiba-tiba disuruh pikul salib gitu ya. Kenapa enggak, siapa yang badannya gede nih? Kenapa enggak Pak Farid aja yang badannya kekar tuh suruh pikul, Pak Eso yang badannya kecil suruh pikul. Nah, saudaraku, tapi itulah jalan Via Dolorosa menceritakan bahwa Simon yang enggak tahu apa-apa, dia cuman lewat saja, dihentikan. Dipaksa untuk memikul salib. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, Allah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Alkitab mencatat ini saudaraku. Dan kita melihat kemudian Simon, lalu Alexander anaknya, Rufus anaknya, jadi orang-orang yang percaya Yesus dan memberitakan Injil. Karena Simon tidak menolak memikul salib. Yang keenam saudaraku, shelter keenam, ada seorang wanita yang diyakini bernama Veronica. Ya, saudara pernah mendengar nama Veronica? Punya kenalan? Veronica. Atau ada saudara di sini yang ternyata di KTP-nya ada Veronica, ya. Veronica ini diyakini ada dua versi saudaraku, ada yang diyakini memberi sapu tangan. Saudara bisa coba membayangkan bagaimana Yesus menderita sampai ada seorang juga yang berbelas kasihan mengelap, bukan keringat, tetapi darah. Ya. Lalu halte ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Jadi rupanya waktu dilap itu Yesus pikul salib. Dan setelah itu maju lagi sedikit, Yesus jatuh untuk kedua kalinya, dan ini tidak tertulis dalam Alkitab. Lalu halte ke-8,
Yesus melihat ada perempuan-perempuan Yerusalem. Siapakah itu? Perempuan Yerusalem itu adalah murid-muridnya. Ya, murid-muridnya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui." Saudaraku, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Saudaraku, saya ingin memberitahu saudara di sini, berbahagialah orang yang perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Nah, ini jangan diartikan bahwa jangan punya anak. Karena Yesus melihat perempuan-perempuan Yerusalem, orang yang mungkin sekali Maria juga ada di sana, kan Maria jalan begitu. Betapa sedihnya seorang ibu mengalami anaknya yang teraniaya dan nanti sebentar lagi kan dihukum mati. Nah, Yesus mengucapkan ini, lebih berbahagia seorang ibu yang gak pernah melahirkan saya. Itu maksudnya, ngerti saudaraku ya? Seorang ibu yang gak pernah menyusui saya. Seorang ibu yang rahimnya tidak pernah saya tinggalin. Karena seorang ibu yang mengandung Yesus, seorang ibu yang melahirkan Yesus, seorang ibu yang menyusui Yesus akan sangat menderita melihat Yesus anaknya mengalami siksaan seperti itu. Jadi ayat ini memberi kita pemahaman seperti itu. Jadi bukan berarti orang mandul lebih berbahagia, enggak saudaraku. Ini ibu kalau anaknya mengalami seperti itu betapa menderitanya. Lebih baik kalau ibu itu mandul enggak melahirkan orang yang seperti saya. Gitu. Nah saudaraku paham ya. Yang ke-9 saudaraku, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. 3 kali loh Yesus jatuh. Ya, jatuh, bangun, dia berusaha lagi. Simon juga capek loh saudara. Jadi ketika Simon sudah capek, Yesus pikul lagi. Nanti Yesus sudah lemes, kasih lagi ke Simon. Kalau menurut kronologinya seperti itu saudaraku. Yesus jatuh ketiga kalinya dan Yesus bangun, Simon yang pikul sampai di Golgota. Nah, di Golgota ada beberapa peristiwa yang ke-10 ini, urutan ke-10, halte yang ke-10, jubah Yesus ditanggalkan dan diundi oleh tentara Romawi. Ini yang ke-10 saudaraku. Yesus ditelanjangi. Ya. Dan ini jadi hinaan beberapa waktu lalu, ya. Tuhannya orang Kristen telanjang. Kok saudara enggak marah? Enggak nuntut? Kalau agama lain kan sudah habis gitu. Ya memang kondisinya seperti itu. Yesus menjelang disalib, ditelanjangi, dan pakaiannya itu buat rebutan saudaraku, buat rebutan. Ya. Lalu Yesus disalibkan, itu ayatnya di Yohanes 19 ayat 24. Kemudian halte ketiga ini benar-benar di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota, ditulis Bukit Tengkorak, ya. Bukit Tengkorak, karena di bukit itu bukan tempat tengkorak, bukan. Kalau dilihat 100 tahun lalu, kalau di foto itu masih ada bentuk tengkorak. Kalau sekarang sudah tidak persis lagi, tapi masih ada gambar itu, masih ada gambar tengkorak, garis-garis gitu ya. Jadi Yesus disalibkan, Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Yang ke-12 saudaraku, Yesus mati di atas salib. Jadi yang harus kita pahami dan kita yakini, Yesus benar-benar mati di atas salib. Dia benar-benar mati, nggak ada peran pengganti di sana.
Nggak ada stuntman di sana. Jadi Yesus menjalani semuanya sendiri. Dia mati di atas salib. Lalu karena mati ada disebut jenazah. Tapi tentara Romawi ini takut kalau jenazah itu dicuri. Lalu dikirimlah penjaga-penjaga. Jadi halte ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Ya. Yohanes 19 ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, dia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yusuf Arimatea ini seorang yang secara finansial mampu, ya. Dia punya kuburan dan dia minta supaya jenazah itu dikuburkan. Kuburan itu kuburan baru, belum ditempatin, saudaraku, tapi tinggal ditaruh saja. Jadi makam di sana dari gua batu, lalu ada tempat kayak kursi sebenarnya kalau saya bilang ya, kita bisa duduk di sana. Nah, jenazah dibaringkan. Dan saya pernah masuk ke tempat itu, membayangkan Yesus dibaringkan di sana. Kalau saudara ke Toraja, itu memang ada setiap hari orang yang memahat batu. Keluarga-keluarga itu memahat batu. Orang keluarganya nggak ada yang meninggal, nggak ada. Tapi mereka memahat batu gentian setiap hari, bertahun-tahun, sampai batu itu menjadi ada rongganya dan nanti jenazah ditaruh di sana. Nah, jenazah Yesus ditaruh di sana dan atas permintaan Yusuf dari Arimatea. Yang halte ke-14 terakhir Yesus dimakamkan. Ya, Yesus dimakamkan. Jadi saudaraku, 14 titik halte Via Dolorosa. Jalan penderitaan, jalan kesedihan yang Yesus lalui. Lalu saudaraku, apa makna Via Dolorosa bagi kita? Ini poin penting khotbah pagi hari ini. Apa makna Via Dolorosa? Via Dolorosa mengingatkan kita mengenai beratnya dan sengsaranya Yesus saat pikul salib menuju Golgota. Dan semua itu dilakukan karena dosa dan kesalahan kita. Menapaki jalan penderitaan Yesus tentu punya makna yang sangat dalam. Ya, napak tilas. Kita enggak semua kita bisa ke Yerusalem, ke tempat rute Via Dolorosa, tapi kita bisa merenungkannya, membayangkannya bagaimana Yesus disengsara, dibuat menderita. Jadi menapaki jalan panjang penderitaan Yesus tentu punya makna yang sangat dalam. Orang Kristen menjadi punya hati yang rela untuk menderita dan tidak cengeng menghadapi beratnya perjalanan hidup. Enggak jadi orang Kristen yang manja, enggak jadi orang Kristen yang mau berkatnya saja, tapi salibnya tidak. Mau berkatnya saja, Via Dolorosanya tidak mau. Saudara-saudaraku, orang Kristen adalah imitation Christi. Jadi orang Kristen itu imitation Christi. Tiruannya, saudara tahu imitasi? Buat apa imitasi? Dulu mama saya punya kalung, saudaraku. Punya kalung. Tapi kalau kalung itu dipakai, takut di jambret, takut di apa. Jadi bikin imitasi. Imitasi itu sama persis. Sama persis. Tetap beda harga, beda kualitas, tapi sama persis. Namanya imitasi. Nah, orang Kristen itu imitasinya Kristus. Mungkin kita nggak bisa menyamai kualitas Kristus, tapi kita harus seperti
Kristus. Ya, jadi saudaraku, tiruannya Kristus. Saudara dan saya berjalan di jalan yang Kristus jalani. Artinya yang dialami Kristus kita pun mengalami. Saudara dan saya berjalan di jalan yang sama dengan Yesus. Kalau Yesus lewati Via Dolorosa, kita lewat mana? Kita mau lewat Roma langsung ke Roma? Nggak bisa. Walaupun orang bilang ada banyak jalan ke Roma. Boleh. Tapi kita tidak menjadi seperti Kristus. Karena kita orang Kristen, tiruannya Kristus. Jalanilah jalur yang Yesus jalani, yaitu Via Dolorosa. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku, ada 3 hal yang Yesus inginkan agar orang Kristen lakukan, agar kita semua tetap berada di jalur Via Dolorosa. Tuhan Yesus ingin kita menjadi seperti dirinya. Dulu ada nyanyian, seperti Yesus, itu saja ku minta. Tadi kita nyanyikan, seperti yang kau ingini, bukan seperti yang ku ingini, seperti yang kau ingini. Jadi seperti Yesus. Nah, untuk jadi seperti Yesus, lewatlah, jalanilah Via Dolorosa. Jalanilah, lewatilah Via Dolorosa itu. Nah, bagaimana menjalani Via Dolorosa dalam hidup pribadi kita? Yang pertama Tuhan Yesus katakan menyangkal diri. Ya. Menyangkal diri. Saudara-saudaraku, orang percaya adalah orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Kemudian hidupnya menjadi milik Yesus. Hidupnya telah ditebus dan kemudian menjadi milik yang menebus, yaitu Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, mereka yang telah ditebus harus tunduk dan melakukan yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Tidak lagi hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, menyangkal diri itu diterjemahkan dengan kalimat melupakan kepentingannya sendiri. Itu menyangkal diri. Melupakan kepentingannya sendiri. Biasanya kepentingan kita nomor 1, betul? Tapi ketika kita punya kepentingan lalu kita diperhadapkan dengan Kristus dan kepentingan Kristus dan kemauan Kristus, kita harus melupakan kepentingan diri sendiri. Artinya kita harus meninggalkan kepentingan kita, kesenangan kita, lalu melakukan kepentingan dan kesukaan Tuhan. Ini yang orang bilang melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita terlalu, melakukan kehendak Tuhan gimana? Ini saudaraku, melupakan kepentingan kita dan melakukan kepentingannya Tuhan. Realnya gimana sih? Ada saudara yang bisa kasih contoh realnya? Realnya begini saudaraku, ketika saudara, ini contoh ya, contoh saja. Ketika saudara pengen beli baju, ya, pengen beli baju. Lalu di gereja ada pengumuman. Saya kemarin kaget saudaraku, karena didoakan gereja akan ganti lantai saudaraku. Betul Pak Esau ya? Diminta doakan seperti itu ya. Saya kaget dan senang banget saudaraku. Nah misalnya program itu dijalankan, saudara pengen beli baju, tapi ada program gereja, kepentingannya Tuhan. Saudara lupakan kepentingannya. Beli baju bisa bulan depan, bisa beli bulan depannya lagi. Didahulukan kepentingan pekerjaan Tuhan. Saudara paham itu? Ketika ada satu program pekerjaan Tuhan, program gereja. Mungkin saudara, ada beberapa saudara mungkin yang biasanya tiap bulan punya jadwal makan bersama di mall misalnya. Ini hanya misalnya saja saudaraku. Tapi karena
gereja, pekerjaan Tuhan membutuhkan sedikit dana, dan uang saudara diputer-puter ya segitu saja. Kalau sudah dipakai ini nggak bisa dipakai itu. Betul atau betul? Kan biasanya begitu ya di kita ini. Kalau sudah dipakai ini nggak bisa dipakai itu, kalau dipakai itu nggak bisa dipakai ini, kan gitu. Bulan depan baru bisa ngatur lagi, kan seperti itu. Tapi kita harus mengorbankan kepentingan kita, menyangkal diri. Namanya menyangkal diri, melupakan kepentingan kita dan mendahulukan kepentingannya Tuhan. Kembali carilah dahulu kerajaan sorga. Bukan cari saja tapi melakukan sekarang. Kemajuannya adalah melakukan. Jadi saudaraku, melupakan, menyangkali kepentingan kita sendiri. Tuhan bilang kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Ya. Lalu kita ikut Tuhan. Jadi orang Kristen yang mau jalur Via Dolorosa, lupakan kepentinganmu. Dahulukan kepentingan Tuhan. Yang kedua, memikul salib. Pada zaman Romawi, orang yang dihukum itu harus pikul alat hukumannya sendiri, harus bawa alat hukumannya sendiri. Orang yang disalib, dia harus pikul salib itu sampai ke tempat eksekusi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melakukannya dengan rela walaupun harus menanggung siksaan oleh pasukan Romawi dan oleh masyarakat Yahudi waktu itu. Ia dihina dan menanggung malu. Ya, orang disalib itu dibilang dikutuklah dan lain sebagainya. Yesus rela menderita dan juga menanggung malu. Belum lagi penderitaan yang dialami dengan meneteskan darah di sekujur tubuhnya setelah disiksa habis-habisan. Mulai dari pengadilan sampai Golgota. Hal ini menjadi gambaran bahwa seorang pengikut Kristus, seorang pengikut Kristus harus rela memikul salib. Kalau tadi dari dalam diri sendiri, mikul salib itu dari luar, ya. Menanggung sengsara, hinaan karena nama Tuhan, itu salib, saudaraku. Seorang pengikut Kristus harus rela memikul salib ketika diperlakukan tidak adil. Diperlakukan dengan diskriminasi oleh karena nama Yesus. Saudara-saudaraku, saudara pernah mengalami diperlakukan tidak adil karena saudara Kristen? Saudara pernah diperlakukan tidak adil karena saudara percaya kepada Yesus? Saudaraku, yang kita alami belum apa-apa dibanding Via Dolorosa, saudaraku. Ya. Jadi inilah Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan yang harus kita lalui. Dan masing-masing kita punya Via Dolorosa. Ya, yang ketiga, mengikut Yesus. Saudara, mengikut Yesus bukan hanya satu keputusan. Tetapi mengikut Yesus harus berlanjut pada tindakan nyata dan terus-menerus setiap hari. Mengikut Yesus tidak berhenti pada komitmen, tetapi harus nyata pada langkah-langkah hidup seumur hidup kita. Artinya, saudaraku, sebagai pengikut Yesus kita harus tunduk dan taat pada perintah. Bukan hanya di bibir saja. Jangan hanya NATO katanya, ya. NATO. No action, talk only. Omdo, mengikut Yesus harus ditunjukkan pada kepatuhan dan ketaatan pada peraturan dan kehendak Tuhan. Mengikut Yesus berarti berjalan di belakang Yesus, mengikuti teladan dan melangkah mengikuti tapak-tapak kaki Yesus. Saudara-saudaraku, Via Dolorosa kembali mengingatkan kita bahwa perjalanan iman Kristen tidak mudah. Pemain musik dan singer saya persilakan. Ya, Via Dolorosa mengingatkan kita bahwa perjalanan iman Kristen sungguh tidak mudah. Meninggalkan yang kita sukai, kita suka loh, kita harus tinggalkan. Membuang berbagai keinginan dan meletakkan pada kaki Yesus. Saudara-saudara, Via Dolorosa mengingatkan saudara dan saya mengenai kerelaan menderita
karena nama Yesus. Kerelaan dikucilkan, kerelaan disingkirkan hanya karena di KTP saudara dalam kolom agama tertulis Kristen. Mungkin yang lamar kerjaan begitu diterima langsung dibuang ke tempat sampah. Itu salib, itu via dolorosamu. Ya. Jangan karena itu engkau mengubah kolom agama di KTP. Ada yang begitu? Ada. Tapi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, berjalan di via dolorosa, masing-masing kita punya via dolorosanya. Kita punya via dolorosa sendiri, namun ingat kita enggak sendiri. Buat beberapa saudara via dolorosanya adalah ekonomi. Ya. Betapa sulit dan beratnya untuk beli beras, untuk beli makanan untuk sehari-hari, tidak mudah. Itu via dolorosa. Menahan diri untuk tidak ngambil punya orang walaupun itu tergeletak, itu via dolorosa. Beberapa saudara mungkin punya via dolorosa adalah masalah keluarga, beban anak-anak yang gak sehati, yang gak sepaham, itu jadi via dolorosa. Ada bagi beberapa saudara via dolorosanya adalah sakit yang menetap dan gak sembuh. Saudaraku, tapi ketika kita menapaki via dolorosa kita dengan rela, dengan tulus, Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong kita, Tuhan memberi kekuatan, membantu kita untuk bisa melewati via dolorosa saudara, via dolorosa saya, sampai pada akhirnya kita terima mahkota kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. telah kulihat bukti kasih-Mu. Saya persilakan petugas perjamuan kudus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Kita sama-sama berdiri. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Setelah kami kembali merenungkan tentang via dolorosa, di mana Engkau Tuhan Yesus jalan melewatinya dengan penuh tetesan darah, menderita dan menanggung malu karena kami. Buat kami apa yang Tuhan lakukan terlalu besar, terlalu mahal, tidak layak kami menerimanya ya Tuhan. Tetapi belas kasihan-Mu begitu besar untuk kami, dan kami menerima kasih dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur hari ini, berterima kasih kepada Tuhan. Dan jika saat ini kami mengalami via dolorosa dalam hidup kami, masing-masing punya via dolorosanya ya Tuhan.
kuatkan, beri kemampuan untuk menjalani Via Dolorosa kami. Kami mau menjadi seperti Yesus. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami, menyenangkan orang tua kami, menyenangkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, biar Via Dolorosa itu kami pikul, kami jalani, salib itu kami pikul, dan kaki kami menapak di Via Dolorosa. Asalkan kami jadi berkat, kami mau Tuhan, beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami tidak sanggup, tetapi kami tahu Tuhan hadir di sini dalam perjamuan kudus, dan kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur yang akan menyatu dengan tubuh kami, darah kami, sungguh-sungguh kami yakini memberi kekuatan, memberi dorongan pada kami untuk melewati Via Dolorosa kami. Hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus membuat kami bersuka cita. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus. Mohon berkat atas roti dan anggur ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini kembali. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya bertanya, apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur dalam kemasan ini? Baik, jika sudah, dipersilahkan saudara membukanya lebih dulu. Kita sama-sama berdiri. Terlalu besar, memberi kesempatan saudara untuk membuka. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Angkat roti, angkat hosti lebih tinggi dari kepala. Tubuh Yesus Tuhan kita yang memang sudah hancur melewati Via Dolorosa itu, makin diperparah lagi dengan tombak di lambungnya, makin diperparah lagi dengan paku yang menancap di kaki dan tangannya. Begitu menderita Yesus untuk kita. Terlalu besar pengorbanannya untuk saya. Seringkali kita tidak tahu malu di hadapan Tuhan. Kita seenaknya saja menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan tetap mencintai saya. Tuhan tetap mencintai kita semua. Dan roti dan anggur ini mengingatkan kita bahwa pengorbanannya yang mahal dan mulia itu gak pernah habis untuk saya dan saudara. Dengar firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cawan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala. Darahnya tercurah. Mengalir dari Golgota. Mengalir dalam hidup saya. Mengalir dalam hidup kita semua. Dosa kita dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya Tuhan untuk kita semua. Sehingga dulu kita yang tersesat, dulu kita yang buta, Tuhan celikkan mata kita, Tuhan tuntun kita untuk berjalan melewati Via Dolorosa itu sampai kita masuk ke sorga yang mulia. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku angkat tangan, ucapkan syukur. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku
bersyukur Tuhan, setelah kami memuji-muji nama Tuhan, dengarkan firman Tuhan, kami masuk dalam perjamuan kudus yang indah luar biasa dan membuat kami makin kuat, tabah untuk melewati Via Dolorosa kami masing-masing. Kami enggak sendiri, tapi kami ada Tuhan yang menopang dan memampukan kami sampai kami melewati Via Dolorosa ini. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, memberkati anak-anak, memberkati orang dewasa, memberkati kami semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar berkat Tuhan, sukacita sorga, kesehatan ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberikan persembahan, baik untuk kas gereja, untuk kas panitia Paskah. Tuhan memberkati, membalas berlipat kali ganda. Hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu beberapa diantaranya membawa persembahan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan kepada yang empunya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan berkatilah persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, yang telah dibawa mereka dan dipersembahkan hari ini. Dari sorga Tuhan buka pintu berkat, memenuhi pundi-pundi anak-anak-Mu, membuat sejahtera, sukacita dan sehat selalu di tiap keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,